Hai guys, kali ini kita mengunjungi Gua Sunyaragi. Makasih ya. Ya, jadi antara goa dan guha beda. Jadi kalau goa alami, kalau guha bikinan. Oke. Jadi ini Gua Sunyaragi ini dibentuk oleh keturunan Sesarif Hidayatullah. Nama sininya Sunan Gunung Jati. Kalau menurut keturunan itu cucunya dari Prabu Siliwangi. Ya, silsilahnya. Jadi Prabu Siliwangi itu raja Pajajaran yang ada di Jawa Barat. Nah, dia nikah sama Nyimas Bangrarang yang diambil dari Pondok Syekh Kuro. Sampai sekarang masih ada. Nah, karena zamannya masih Hindu, jadi syaratnya harus masuk Muslim. Akhirnya Prabu Siliwangi atau Pamanah Rasa dia masuk Muslim. Nah, akhirnya dia nikah, dikasih 3 anak. Yang pertama Pangeran Walang Sungsang, yang kedua Nyimas Rarasantang, dan ketiga Raden Kian Santang. Nah, ini dari Sesar sendiri itu anak yang dari perempuan, Bapak. Nah, itu yang nikahnya sama Raja Mesir. Ya, itu waktu itu ketemu jodohnya waktu naik haji sama kakaknya Pangeran Walang. Akhirnya ketemu di Mekah sama Raja Mesir yang bernama Syekh Sarif Abdullah, yang ada kaitannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu saya pertanyakan asal muasal batu karang di Gua Sunyaragi, karena setahu saya di Pantai Cirebon itu berpasir ya, bukan berkarang-karang. Ini karangnya tersendiri bukan diambil dari pantai utara Pantai Cirebon, diambilnya di Gunung Kidul, sekarang dari Yogyakarta, tepatnya Pantai Baron. Ya, kalau dipikirkan lagi bingung. Nah, itu dulu ya betul. Jadi dulu kita ngangkutnya pakai apa? Belum ada semen, kita nempelnya pakai apa karangnya. Tapi kalau buat nempelin karang itu ada perpaduan antara putih telur sama pasir gunung yang sudah mengandung semen sendiri buat merekatkannya, buat nempelin karangnya. Jadi ini dulu Sunyaragi ini dilingkup dengan danau besar atau pohon jati, makanya bahasa Jawanya disebut Segara Amparan Jati. Jadi segara itu air atau danau yang melingkup Taman Sari ini dan pohon jati. Dan kita pakai rakit, pakai getek, dari sini kurang lebih 0,5 kilo, namanya kandang perahu. Nah, ini salah satu penampungan air, Pak, dulu sirkulasi air. Jadi dulu kan airnya dari Gunung Ciremai mutlak. Nah, airnya dialirkan di sini. Nanti airnya ditampung, nanti buat pendingin dalam ruangan guanya, Pak. Jadi buat AC. Jadi dulu belum ada AC, dibikinnya dari angin sama air yang masuk. Jadi orang yang bertapanya sejuk dingin, nggak panas. Ya, betul. Ini airnya dialirkan dalam guanya. Nanti kita masuknya ke sana gerbangnya, Pak. Nah, itu pintu gerbangnya, kita kelihatan. Nah, kita memasuki ya 1596. Nah, itu namanya areanya komplek Gua Peteng. Gua Peteng itu gua gelap. Nah, itu fungsinya dulu buat melatih ilmu kekebalan tubuh. Jadi kalau prajuritnya badannya mau kuat, keturunannya mau kuat, nah itu suruh tirakat atau puasa di dalam ruangan itu. Jadi kalau ini kan tidak utuh, karena apa? Itu pernah dibom sama Belanda, Pak, tahun 1750, karena buat benteng juga di sini. Ini karang asli. Karang asli, Pak, yang ditempel di sini, Pak. Yang dari Gunung Kidul tadi. Kalau dipikir-pikir coba kan bukan karang, betul. Nah, ini Pak full loh, karangnya ini paling. Nah, ini ikonnya kayak Cinanya. Kayak Klenteng. Nah, itu namanya atapnya itu Cungkup Gua Punjit, Pak, bukan penjaraan. Cungkup Gua Punjit. Jadi buat menara pengintai, menara pengawas. Jadi kalau Bapak kunjungan sini sama keluarga, diawasin dari atas itu sama prajurit yang minta memanah. Sama Dimas naik. Nah, ya. Jadi ini dulu sebagai tempat pemantau, Pak. Penjagaan. Jadi kalau keluarga Bapak sini dipantau di area sini, keluarga Sultan. Nah, di sini nggak ada makam, makamnya khusus di Gunung Jati, Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi mohon maaf, tidak semuanya guanya itu buat bertapa atau meditasi. Nah, ini salah satu guanya itu ikonnya Gua Peteng. Bangunan yang pertama kita bikin. Nah, kita sebenarnya ada 2 ruangan di belakang, Pak, kelihatan tuh. Nah, ini buat penyimpanan makanan semua, namanya Gua Pawon, Gua Lawa. Nah, kalau orang Jawa kan tawon dapur, tapi di sini posisinya bukan buat masak, tapi buat nyimpen makanan, Bapak Ibu. Mandi itu balai atau tempat duduk yang terbuat dari marmer, atasnya belingnya itu pecahan keramik atau yang ditempelkan samping-sampingnya dari Cina sama Belanda. Karena suka dilap makanya kayak kaca.
beling. Ini harusnya ada air nih. Air, betul. Ini kalau dulu airnya berfungsi, ini kan bagiannya ini paling rendah Pak Ibu. Nah ini aslinya mutlaknya dari Gunung Cermai. Jadi luas turun 30 hektar lebih. Nah sekarang tersisa cuma 3 hektar Bapak Ibu. 3 hektar. Situs dan benteng. Nah ini kalau dulu airnya berfungsi dari atas saya turun kayak tirai. Jadi kasar ngomong kayak air terjun yang masuk ke karang-karang gitu. Nah karena kemajuan zaman, akhirnya pelepasan tanah dari pihak keratonnya, akhirnya airnya tidak berfungsi lagi. Jadi karena bangunan yang ada modern, akhirnya diuruk ditimbun. Jadi aliran Gunung Cermai nggak bisa air sini Pak Ibu. Nah ini Guang Peteng ya. Gua petang yang gua gelap tadi, yang tempat melatih ilmu kekebalan tubuh. Jadi sentralnya ini Pak, utamanya betul. Nah itu mitos yang nggak boleh dipegangnya tadi yang dilewatin sama abang sama ibu. Dulu yang simbolnya perempuan Pak, yang patung perawan Sunti yang nggak boleh dipegang sama garis perawan tadi. Jadi kedengaran berisik air Ibu. Nah karena kemajuan zaman, jadi titik air di Gunung Cermai mati, jadi nggak bisa ngalir lagi. Nah ini kita keluar dari sini, tuh. Masih bisa. Bisa. Cuma sayang ini kita nggak bisa duduk di atasnya karena apa? Gambrong Pak, karena nyampah soalnya. Iya. Oke. Itu ya. Mantau. Namanya gua apa? Gua Peteng ya? Gua Petang Pak, menara puncak nih, menara pengawasnya. Cukup gua punjir. Guys, kita sekarang berada di puncak paling tinggi buat menara pengintai di Gua Sunyaragi ya, namanya Gua Peteng. Iya. Jadi dulu di bawah ini guys, itu air. Ya, air. Air ya, sekarang udah mengering. Oke, mantap. Nah, ini kanan kiri ada 2 ruangan buat belajar laki dan perempuan Pak. Ini buat belajar perempuan, kaputren, ini buat laki, kaputran. Nanti bisa lihat kalau kaputren atau perempuan dihalang dinding penutup. Karena apa? Dijaga auratnya. Kalau laki mah terbuka, tapi terbuka jalannya muter. Langkahnya jadi istilahnya seorang laki itu nanti akan berjuang menafkahi keluarganya. Jadi nggak boleh menyerah, harus langkahnya panjang, pemikiran panjang, harus strong. Semangat istilahnya. Ya. Nah ini kemana nih Pak? Nah ini dari pusat airnya di sini Pak, Balai Kambang nih Pak. Oh, Balai Kambang. Kaputrannya yang tertutup nih buat ilmu umum. Selain ilmu kekuatan, diajarin ilmu umum juga Pak, kayak agama, sosial dan lain. Ini laki biasanya terbuka, yang alam perempuan ditutup. Nah, itu pusat airnya di Balai Kambang Pak nanti. Nah di Balai Kambang ini Pak, ini ada di Pak. Nah ini, nah itu gedungnya ada kelihatan tuh Pak. Anak-anak kabut tadi nggak terlalu kelihatan tuh. Nah itu dari air Gunung Cermai tembus ke parkir, dialirkan ke panggung budaya di sini Pak. Nah ini bisa dibaca nih nanti di sini. Itu balainya ngambang. Ngambang ya? Ya, karena terbuat dari papan jati Pak. Jadi ngambang, ngapung. Nah ini dulu ditampung di sini airnya. Nah itu yang buat ngisi yang bagian bawah diatur dengan pintu air Pak. Airnya dibuka, turun ke bawah kayak tere-tere gitu. Jadi karena kemajuan ini jadi kering. Dan ini Balai Kambang ini buat menggambarkan kepribadian seorang manusia yang hidup di dunia ini harus punya pegangan, punya prinsip, jangan goyah, harus yang kuat. Nah ini buat meja perundingannya Pak ini. Ya, jadi Sultan kelima itu, Sultan Matangaji atau Sultan Saprawidi ini nggak mau diatur Belanda Pak, yang ngatur siasat melawan Belanda di sini strategi. Nah dia dulu sistemnya nggak pakai duduk, jadi berdiri. Jadi yang mimpin di atas ini, yang ikut berdiri. Jadi buka petanya. Nah ini dulu nggak panas, ini ada atapnya Pak. Karena di bawah makanya terbuka. Jadi ini kan 1500-an dibangun ya Pak? Ya, kalau ini 1788, kalau yang depan 1596 Pak. Jadi hampir abad 16 sampai abad 16 sampai 18. Ini masih udah masuk zaman Belanda. Matangaji ya? Iya, masih zaman Matangaji ini. Ini buat ruang jamuan, Pak. Makan. Jadi kalau ada tamu sultan sini
disambut di sini, habis dia berunding atau strategi, nah itu makan di sini diambil di Gua Pawon tadi. Dan ini belum ada keadaan ini masih ngeblong Pak. Ya, kalau ini kan buat penahan supaya enggak ini. Dan ini orang dulu belum ada kipas gitu dibikinlah pintu-pintu angin. Jadi hawanya dingin, jadi kerasa angin masuk, jadi orang yang makan dingin. Nah itu habis makan dia nyantai di depan taman air yang Linggarjoni tadi Pak ya. Nah itu bisa nembak ke kamar kaputran. Nah nanti kita masuk ke Gua Padang Hati. Padang Hati terang hati, fungsinya buat menenangkan hati. Jadi apabila turunan punya masalah dulu di sini Pak, jadi hatinya akan tenang. Nah ini awas agak ekstrim Pak, nunduk banget. Ini tajam. Ini enggak terlalu gelap yang Gua Petang tadi Pak. Ini baik lorongnya agak panjang Pak, makanya suaranya menggema Pak, menggaung. Tapi ini tempat puasanya lebar dibandingkan Gua Petang tadi. Tempat apa? Buat betapanya Pak. Bertapanya. Bertapanya. Ya, ini tadi Pak. Jadi buat puasanya lebih enak, kayak tempat duduk kayak balai. Ini rata Pak. Nah ini agak panjang makanya suaranya menggema. Nah di sini nih orang dulu yang kalau punya masalah. Nah ini menghadapnya ke barat. Nah ini udah renovasi Pak, dulu kayak tanah. Oh dulu ini tanah. Ya, ini temboknya kayak bata merah gitu. Nah karena direnovasi kita perkuat di aduk atau di beton. Nah ini kalau sebenarnya kalau airnya ada ini aliran air yang kita injek nih Bang. Jadi buat bersuci, buat pendingin dari Balai Kambang airnya. Nah ini turun ke Gua Padang Hati. Nah kita naik sini. Nah ini tadi Pak keluarnya Pak, pendek banget soalnya. Nah tadi apa aja itu di sini Pak. Nah ini kalau musim hujan, nah ini becek. Tapi kalau musim panas, ini kering. Nah itu ada di bawah belok kanan ruangannya. Barangkali mau masuk. Belok kanan sama. Ya enggak gelap Ibu, enggak gelap. Enggak. Oh, kita sama masuk. Enggak, sok mangga. Nah itu ada pintunya masuk di situ. Taruh. Ya tadi. Taruh. Terangin dulu. Ya. Nah tadi Pak. Nah itu belok, nanti ada tengah Pak, itu pintunya Pak. Nah di sini, ya pintunya Ibu buat nangin. Nah itu ada balainya Pak. Ini balainya. Nah tuh tempat duduknya. Oh. Jadi karena ini kalau musim hujan nggak suka dia lalang ya Bu. Kamu masuk nggak? Nah ini rumahnya lebah Bang. Ini rumahnya lebah nih Bang, kayak dari tanah ini. Mau masuk. Nah ini pintunya kecil tapi di dalam nggak mentok. Nah ya bisa duduk. Nah, Duduk nah itu ya. Nah itu balai yang gedenya. Nah itu situ. Ini namanya ruang apa? Gua Kelanggengan. Gua Kelanggengan. Nah ini kalau dulu Sultan dan keluarganya supaya jabatannya kedudukannya nggak mau dirubah di sini. Pasangan apa aja. Jadi Anggang Abadi. Ini emang kalau dulu kalau airnya nggak hilang dari Gunung Cermai ini aliran air Bu nggak pernah kering. Ini kalau dulu airnya jalan terus keren. Ini keluar air semua nih Bu. Kayak ini Grojok. Ini kayak Patung Gajah ini kan tampungan air di sini. Nanti airnya keluar dari belalainya ya Bu. Ini Bu, ini keretanya nih. Hai guys, kali ini kita ada di Gua Sunyaragi ya. Tepatnya di tempat mana nih Pak? Gua Sunyaragi, gua area Padang Hati Pak. Area Padang Hati ya. Dan kita akan menuju ke gua yang menurut kepercayaan itu bisa membawa kita ke Cina dan ke Mekah. Ya. Hap. Jadi ini adalah meja, bukan Pak ya, bukan meja perundingan. Meja perundingan Pangeran Matangaji. Guys, kita akan masuk ke gua yang lead us to Mekah dan Madinah. Ayo. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bisa berdiri ya situ ya. Alhamdulillah kita ada di gua. Ini dibangun tahun berapa Pak? Gua Pawon untuk Penyimpanan makanan Pak. Kata orang Jawa kan pawon kan dapur tuh. Oh, tapi dapur. Di sini bukan buat masak, tapi buat nyimpan makanan. ransum ya? Ya, Tempat dibawa dari ransum. keraton yang udah siap saji, siap makan. Nah, ini buat nyimpan makannya di dalam sini. Kalau sekarang kulkas atau lemari. Nah, ini suasananya adem, apalagi ada airnya. Kalau sekarang airnya mati, jadi nggak terasa dingin banget. Kalau dulu airnya ada, ini terasa dingin banget.
Guys, jadi sebenarnya zaman dulu itu gerbang utama gua Sunyaragi adalah ini guys. Ya Pak ya, bener ya Pak ya? Gerbangnya ya. Nah ini kita menuju. Nah ini kita masuk lewat kanan kiri guys. Nah. Buntu ya. Buat ngelabuin juga. Nah, itu di balik itu ada pintu. Dan masuk sini Pak ya? Ya. Nah, itu tadi kepalanya Pak, duduk, ada balokan, awas tadi. Ini harus duduk balokan tadi Pak, balokan. Nah, iya. ini tempat duduknya istirahatnya. Aduh, ada yang lagi istirahat nih. Iya. Cucunya Sultan lagi istirahat. Insya Allah, amin. Iya. Nah ini ikon bangunan utamanya Gua Peta. jadi ketika tamu datang menyaksikan taman air ini gitu Pak ya? Ya betul. Oh, I see. Bayang adem ya. Jadi airnya pada turun. Duduk. Guys, di tempat saya duduk ya, itu 500 tahun yang lalu adalah tempat Raja atau Sultan Kasepuhan healing. Jadi ini tempat healingnya keluarga Keraton Kasepuhan. Nah ini di tempat saya duduk atau di sebelah saya ini dulu adalah Sultan sedang menikmati taman air, atau dulu bisa dikatakan kalau dulu tuh bisa dikatakan waterboomnya lah. Nah ini dulu tuh banyak air tuh yang mengalir ya dari berbagai macam celah-celah batu ya. Jadi luar biasa memang teknologi arsitektur dulu sudah mumpuni untuk menciptakan estetika bangunan yang indah. Ini adalah pengunjung dari Jakarta. Mantap. Nah ini dulu tempat kalian duduk ini adalah tempat para permaisuri duduk nih, menikmati taman air. Cantik ya. Iya. Makin cantik kalau ada air nih. Iya. Karena dia itunya tempel-tempel batu-batu karang gitu ya. Iya. Luar biasa ya. Kita udah apa? Advanced teknologi arsitekturnya bangsa kita dulu.